Go samine, hey, oh go samine, Gusti Yesus, juru wilujeng monggo, hey samine, bilang sama yang pria monggo mas, samine. Ya, dia sudah mau perang agama, dia itu kuliah. Kenapa? Karena setiap ada postingan pasti Yesus, 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 Yesus. Pada saat dia menulis komentar-komentar yang terkait dengan kita yang dituduh sebagai penista agama dia. Artinya bahwasanya dia menonjolkan kekristenannya dia. Dia tidak menonjolkan ke akademisanya dia sebagai seorang pengacara, tapi dia memperlihatkan sisi kekristenan. Artinya dia seakan-akan ngajak perang gitu loh. Aku Kristen, aku bela agamaku, aku bela Tuhanku. Seakan-akan dia kayak gitu. Dia tidak lagi seperti pengacara yang objektif, betul. Dia seakan-akan sudah mengedepankan ego keagamaan. Sampai-sampai dia nari-nari lagu gereja, lagu lagu rohani dia. Lalu dia joget-joget depan gambar Ka'bah gitu. Menandakan bahwa orang ini ada niatan tertentu kelihatannya. Atau dia ini anak-anak yang baru di dalam sesuatu habis itu keluar kota, baru lihat kota kayaknya. Karena kayak gitu kali gitu loh. Sedangkan pengacara yang lain, apapun agamanya, ketika mereka menangani kasus, dia tidak pernah mengumbar kasus yang dia bawa. Ini kasus agama sangat sensitif, tapi justru dia yang kemudian mempelopori, dia yang memompa, seakan-akan dia yang mengajak kemudian kisru semakin terjadi. Lebay sekali, Memancing, Aki. Memancing. Videonya memancing, di kantornya di share-share gitu, memancing dia. Saya tunjukin screenshot dia ini ya. Dia masuk ke typingan saya, terus menggunakan diksi tangkap Rifa itu ya, itu sebuah intimidasi ya. Itu masuk, saya jujur tidak nyaman. Ini perbuatan tidak menyenangkan saya ya, karena dia pengacara loh. Kalau saya ini orang yang mungkin tak tahu apa-apa, udah ketar-ketir saya loh, diancam pengacara loh saya loh. Bagi saya ini sudah mengintimidasi saya sebagai warga negara Indonesia yang berdemokrasi, berbicara di ruang publik, membela keyakinan saya dari penista-penista agama. Tiba-tiba ada yang pengacara menggunakan gelar-gelarnya dengan akun realnya mengatakan tangkap Rifa. Sementara dia bukan polisi. Sebentar saya cari dulu ini foto-fotonya. Ya kecuali dia memang polisi dan saya sudah berstatus sebagai tersangka. Nah ini ya penyalahgunaan. Nah ini nih saya tunjukkan ya. Nih, saya akan tunjukkan di sini. Ini kode etik sebagai pengacara nih harus dipertanyakan ini. Ya keobjektivitasan dia. Nah ini ya, ini saya diskusi, kondisinya diskusi dengan cara baik dengan Ovid, yang Ovid sendiri mengklaim dia nyaman di Komal ini karena bisa bertanya. Ini Dosma si jabat SH MH CLICPM. Di situ dia menulis tangkap Rifa. Dia memprovokasi orang lain untuk bercerah. Akun aslinya itu. Tangkap. Oh asli. Bagaimana saya tahu asli? Iya. Gambar dia kan pakai baju putih kan? Pertama, kenapa? Ya kita akan bisa itu buktikan asli. Kenapa? Kalian saat bersamaan saya memfoto akun dengan nama sama, tidak ada yang sama persis seperti ini dan tidak ada berlogo seperti ini. Ya, jadi satu-satunya akun yang seperti itu ya punya dia. Ini 335.000. Ya, follower, dan ini tidak ada. Silakan di cross check. Ini saya screenshot pada jam yang saya tidak jauh dari dia berkomentar itu, ya. Jadi kalau ada dia mengaku nanti akun palsu itu, maaf, saya sudah punya screenshotan bahwa akun ini dipastikan real karena tidak ada akun yang serupa, ya, tidak ada akun yang serupa. Saya ke screenshot jamnya pun saya punya ini. Ya, nih kalian lihat ini ada jamnya. Jadi kamu mau berkelit macam mana mau bilang ada akun palsu atas nama kamu, tidak bisa. Karena kalau ada akun palsu harus ada mirip seperti ini tertulis. Ya, ini tidak ada. Ini etikamu sebagai pengacara. Saya yang belum berstatus tersangka, saya yang adalah warga negara Indonesia, saya bayar pajak. Ya, saya bayar pajak by the way, saya bekerja bayar pajak, Dosma. Saya bukan warga, KTP saya asli di sini. Saya belum pernah melakukan kejahatan. Saya tidak pernah terlibat perang fisik, masalah politik. Saya warga negara yang dilindungi, ya, di negara tercinta ini. Ya, jadi ketika kau coba intimidasi saya di saat saya memiliki hak sebagai mahasiswi, prodi saya adalah
komunikasi penyiar Islam sekarang. Jadi saya punya kredibilitas mempertanyakan kalian yang menjelaskan iman kalian di hadapan publik sebagai mahasiswi yang dijaga oleh hukum dan kampus saya. Kau intimidasi saya di Komal yang saya buka, di mana temanya adalah Kristen bertanya. Ya, jadi Dosma, status kepengacaraanmu terlihat sangat-sangat tidak objektif. Kami punya bukti-bukti ini, Dosma. Ya, saya tidak terima kalau status saya belum tersangka, tiba-tiba saya diintimidasi di ruang publik dengan menggunakan status kesarjanaanmu sebagai pengacara. Saya tidak terima, ini perbuatan tidak menyenangkan saya. Ini bentuk intimidasi. Kau seolah-olah menyuruh, mengatakan tangkap, tangkap, tangkap. Seandainya ada orang yang berlaku semena-mena kepada saya, kau bertanggung jawab, Dosma. Kau bertanggung jawab karena kau memprovokasi orang di Komal saya untuk membenci saya. Sementara pada waktu itu saya live-kan di YouTube tadi, Kristen yang ada di tempat saya sedang bersaksi. Dia merasa nyaman diskusi dengan Unirifa karena Unirifa tidak pernah menyakitinya. Ofit. Ya. Segitu. Ini nampak saya tidak terima, saya diintimidasi. Mungkin itu. Mungkin itu dulu Bang Zuma. Saya harus turun dulu karena ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Itu saja juga CB apologet Islam dan netizen semua, terima kasih atas supportnya. Yang membantu adalah Allah, bukan manusia, ya. Dan gara-gara itu akhirnya kamu memicu kemarahan Dosma karena kamu mengintimidasi saya di hadapan publik. Mungkin itu Bang Zuma, Bang Handi, Ustadz Alif, Bunda Rozi dan Ayah Saiful, saya izin untuk bekerja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang lain. Sambil ya menunggu yang lain juga. Ya, silakan. Saudara-saudara semua yang menyimak. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Apologet Islam Indonesia melakukan sebuah tindakan, insya Allah sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita. Ya, sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita. Namun tidak harus juga semua kami sampaikan di sini, tapi intinya kami tidak tinggal diam. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan sementara. Terima kasih Ustadz Alif. Ya, itu ya teman-teman ya. Saya izin turun. Izin turun ya, Cebi. Terima kasih. Bang Zuma, Bang Andi, Ustadz Alif. Terima kasih. Abah sehat selalu semua, Bunda Ros. Amin. Ya, saya izin sehat turun. Selalu Nora. Amin. Yang Amin kuat. Insya Allah. Insya Allah. Tetap Bunda. semangat, Bun. Tetap semangat. Siap, Bunda. Saya izin turun semuanya, Bang Zuma. Kalau terima kasih. Kasih. Apa nanti di apa aja Bang Zuma di WA ya, Bang? Ya, siap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menanggapi apa yang disampaikan sama Ustadz Alif tadi, saya selaku host ingin menyampaikan apapun yang mungkin belum diposting atau tidak ada postingan bukan berarti api tidak bergerak ya. Kita ada silent mode juga ya, jadi tidak gerusak-gerusuk, tidak gembar-gembor kayak yang sebelah. Kayak yang saya tampilkan ini salah satu VT dari pengacara yang atas nama Dosma bla 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 dengan embel-embel sepanjang itu. Dia menuliskan, yuk netizen kerjasamanya yuk kawan-kawan yang mengetahui alamat lengkap nomor HP aktif para terlapor, monggo boleh beri info ke DM atau WA aku di bio ya, demi membantu penyidik percepatan penangkapan 3 orang terlapor. Saat ini terpantau mereka pindah-pindah dan nomor berganti dan lebih dari 1. Dianggap makin meresahkan dan wajib dipercepatan. Masih terpantau, masih rutin live, makin menjadi-jadi mengolok-olok agama. Dan ini kebohongan yang amat sangat bohong untuk kaum mereka sendiri dan mereka mengiyakan ya. Katanya Bang Zuma ini berganti-ganti nomor dan pindah-pindah tempat. Wallah, Bang Zuma ini saya punya nomornya nggak pernah ganti nomor ya. Jadi justru jadi provokator kau. Dia provokator untuk orang-orang itu gitu. Itu bohong banget. Provokator. Bang Zuma nggak pernah pindah tempat. Ya iyalah kalau liburan ya pindah, masa iya di kamar aja. Ya kalau cari makan ya iyalah pindah tempat, ya. Lu jangan jangan gampang-gampang dibodohin. Dia lagi nyari klien. Dia katakan apa? Dia katakan apa? Aku berpindah-pindah tempat. Iya, ganti-ganti nomor. Saat ini pindah terpantau tempat. mereka pindah-pindah tempat dan berganti. Ini sudah masuk delik hukum ini.
Kena ini, memfitnah Iya. ini, Iya. memfitnah. Kalau ada Kalau saya Ustaz ganti nomor berarti saya menggunakan identitas saya dong, dan itu Anda bisa buktikan. Ayo, Bang mampus Zuma lo. bukan Edis ya. Sekali lagi Muslim tuh Bang Zuma bukan Edis, Allahu bukan Akbar. Paul Zhang, bukan Sob Katul yang menghujat harus keluar Terpantau negeri ya. penangkapan. Bukan. Salah orang kalian, salah. Saat ini terpantau mereka pindah-pindah dan nomor berganti dan lebih dari satu. Ya, mampus kau penipu. Terlalu Kena banyak kau ini di sini. Aki. Kita tinggal kirim data ke pengacara kita. Tidurnya kalau miring Pak pengacara ya. Siapa tahu di bawah ini. Akan Siapa tahu ketemu di bawah. dengan kamu Kalau akan ada Dosma di bawah, Bunda paling jijik ngelihat konten dia yang terakhir. Itu kamu di depan akan cium Ka'bah. tangan kepada seniormu. Di depan Ka'bah dia joget-joget di depan foto Ka'bah di Kita Madinah. mainkan Bunda, kita mainkan Iya. ada. Kita nggak Ada. boleh asal ngomong Bunda. Kita tampilkan yuk. Terlalu Ada. banyak framing yang dibuatnya Aki. Bukan framing, itu Termas- provokator sudah itu. Itu Akhi. provokasi, Ini bukan pengacara, dia provokasi tidak objektif mereka. lagi. Dia mewakili agamanya gitu loh. Dia Tuh. sama Lihat ya. seperti dia ngajak perang Iya. dengan kita ini. Iya. Nah, coba Iya. lihat Kita lihat ya. kelakuannya. Iya, Coba iya, lihat. Ya. Coba lihat Kita- kelakuannya ini. Let's play. Kita lihat. Asik. Nah, tuh. Itu yang jijik banget. Tuh. Di depan Ka'bah tuh. Nah, di depan gambar Ka'bah. Coba. Itu aja udah menghujat gitu. Itu aja udah bisa jadi delik aduan loh. Udah bisa Ya jadi Allah ya delik Karim. aduan. Toleransi begini gayanya toleransi ya ini. Bilang sama Nah, yang coba pria lihat. monggo mas. Bukan Coba lihat. toleransi Bang, toleransi. Monggo. Nah, coba. Gila. Iya. Dia yang buat gesekan. Coba. Dia yang buat gesekan. Dia yang bikin dia perkeruh suasana. Si Dia Yesus. perkeruh. Dia makin kemana-mana ini. Pansusnya makin menjadi. Kalau Monggo. Jadi dia nyanyi depan Ka'bah ya, gambar Ka'bah. Teman-teman yang mau sambang ke akun dia ya. Nih, Dosma si Jabar bla bla cukup, bla bla. ada musiknya cukup itu ada musiknya. Apa ini kan? Udah. Udah, jadi Oh, di live ya? Di live ya? Udah. ada di YouTube kita. Oh iya. Maaf. Ya, ya. Oke. Cukup ya. Cukup. Jadi ini intinya juga harus kita bentar dulu. Udah cukup dulu ya. Sabar. Intinya ini si siapa namanya? Dosma. Dosma. Ya Dosma ya. jabat. Dia kan seorang lawyer ya. Nah, ini sebagai bahan juga kita LP-kan juga ini. Boleh, Harus di Aki. LP. Ya, tolong dikirim itu video. Kita akan mencari ya di LP-kan lah. Buat apa coba nyanyi-nyanyi kayak begitu terus backgroundnya Ka'bah. Setuju nggak semua teman-teman? Ini kita LP-kan juga. Setuju, itu Setuju. bukan pengacara, itu provokator. Ya, kita Ini LP-kan. Bunda ya bilang. Itu provokator, pengacara nggak kayak begitu. Kita LP-kan. Oke. Pak, Siap. persiapkan Pak Saiful untuk di Sumut LP-kan itu. Siap. Ini Siap, perintah Aki. Pak Saiful, perintah. Siap. Ya. Ya, Karena termasuk yang saya tadi, juga- yang ini, Akhi, yang apa? Ya. Yang dia katakan saya ganti-ganti nomor dan pindah-pindah tempat. Boleh, Aki. Termasuk itu. Iya. Boleh. Jadi memang Saya masih di sakit Makassar, apa Bung. juga. Aki. Kemarin Ya. itu di framing Waalaikumsalam. mengenai bahwasannya ada dari kita yang mau tukar kepala antara anak Batak sama Entok lah sama Nora lah. Enggak lah, salah kalian. Iya, Siapa iya, itu iya. yang membuat WA seperti itu? Enggak Oh, ada saya itu, hubungannya. Aki. Saya Oh, Aki. jujur, saya akui setelah ketakutan Rudy Yohanes itu kemudian lengkap. Saya sudah screenshot semua chat-chatnya ke saya. Kepanikan beliau kemudian terkait dengan pelaporan-pelaporan, bahkan dia mengatakan kayaknya ini ada yang sengaja untuk mencelakakan kita, Zuma kata gitu. Akhirnya saya katakan apa? Kau mintalah orang yang melaporkan Nora itu. Kau minta kepada yang melaporkan Oh, Nora. Aki yang bilang. Oh iya. Iya. Kalau Apa-apa. memang kau merasa kamu tidak mau terjadi kisru kalian yang bikin masalah, kalau kau cabut laporannya Nora, nanti saya usahakan bagaimana caranya untuk menghubungi orang yang melaporkan kemudian Rudy agar dicabut. Itu yang ku bilang sama dia. Karena kepanikan dia kan. Nah, ternyata dia katakan saya oke Bang Suma, saya coba ke Medan ketemu dengan pengacaranya, mudah-mudahan saya bisa. Nah, ujung-ujungnya dia ternyata mengaku saya tidak bisa. Ya sudah, kalau tidak bisa lanjut, kita juga lanjut, selesai kan? Ya.
Nggak ada masalah yang kayak gitu. Framingan dia Ki. Ya udah nggak apa-apa kalau Ki. Ternyata si Rudi ini, kupikir orang baik-baik. Kupikir dia curhat dari hati ke hati seperti itu. Kurasa dia merasa ini orang lagi ketakut ini dia sampainya kayak gitu cara chatnya. Ternyata dia sampaikan WA saya pribadi saya dengan dia itu dia publish, dia sampaikan ke orang lain. Nah itu juga boleh nggak dijadikan sebagai acuan delik hukum itu? Japrian pribadi ke dia publish. Nanti coba kita tanya ke WA ya, WA ya. Iya, itu kan rahasia. Kenapa dipublish dikasih ke orang? Nanti koordinasi dulu bisa sama itu, tim hukum kita. Iya kan? Bisa itu. Ini teman-teman ya, dia menantang untuk sambang ke kediaman beliau, persis di belakang apa ini? Nggak ada yang mau datang ke tempat dia. Siapa pula mau datang? Rumah sakit ya, rumah sakit Immanuel. Ya mana tahu umat Islam tidak suka sama dia karena fitnahnya, kita nggak bisa nggak ada. Loh, kita nggak Kalau masyarakat bisa. Islam sudah menerima tantangan dia sih, pasti didatangi lah. Dia baca dulu, Coba, apa dia dibaca katakan dulu di situ? ya. Yang ngancam mau ke rumah seruduk itu KTP ku kan LP ku diekspos tanpa teman media. Ada jelas rumahku, datang aja ya. Saya rumah di Bandung, persis di belakang rumah sakit Immanuel. Ya, seperti itu. Emang ada rumahnya di Bandung situ? Ada, mungkin. Alamatnya memang situ. Alamatnya di Bandung. Orang ini tinggal di Bandung. Ya, benar. Ya udah di Polda Bandung Jawa Barat aja dilaporin. Boleh Ki? Iya. Dimonitor aja teman-teman yang ada di Bandung. Boleh di Bandung lagi dia tinggal. Aja ya. Petentang aja dia. Oh, jadi orang ini bukan di Sumut ya, tapi di Bandung. Bukan. Di Bandung dia, tinggalnya di Bandung. Ya Cuman udah, dia kan sekaligus nanti saksi laporannya si Lina, ya udah sekalian ketemu aja di sana. Iya, udah sama-sama dia ketemu. Berarti di sana aja Ki ya? Iya, nanti kita bicara di belakang layar Ahi. Oke. Untuk masalah hukum itu kita bicarain di layar aja, jangan di sini. Pergerakan kita salin aja dulu. Yang pasti ini sesuatu yang udah dipublish ya, kita baca-baca aja gitu. Kalau yang tadi itu video Lina Widaya. Iya, Lina Widaya. Yang izin ya, yang jelas kali. Izin Mbak, yang jelas tadi video itu dia nyanyi-nyanyi, backgroundnya Ka'bah itu sudah kita bisa bawa sebagai bukti pelaporan. Yang penting LP-nya ada, ya terserah penegak hukum ya mau lanjut penyidikan ya terserah. Tapi yang penting sikap LP kan juga. Karena apa maksudnya? Nyanyi-nyanyi backgroundnya di belakangnya Ka'bah. Nah itu kira-kira itu udah bisa di LP kok. Itu ya Pak Ketua. Sumut silakan. Ya, insya Allah. Nanti kita koordinasi lagi Ki. Ya, pengacara kita sudah ada yang mempersiapkan data untuk ini. Alhamdulillah. Segera akan dieksekusi. Akhirnya kebablasan juga kan? Kebablasan juga dia. Mantap. Adinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bun, sehat selalu Bun ya, panjang umur, bahagia selalu Bun. Amin, insyaallah Bang, makasih doanya. Bang Saiful, kalian udah nyampe di Medan semalam? Belum. Oh berarti nggak ikut rapat semalam ya? Enggak. Kalau dia udah sampai, udah bisa diajukan untuk apa delik aduan si ini Rosma itu. Enggak perlu dia. Enggak perlu. Oke. Siap. Orang kita udah bisa kok. Oke. Mampus. Kamu mau coba main api, kamu mau coba main sama api, terbakar kau. Masih mau kau. Bikin kau lagi PT besok. Kau bikin lagi PT. Apa coba tujuannya? Orang ini tidak pernah nyanyi-nyanyi kayak begitu sebelum dia dapat kasus ini. Dia dapat lahan basah ya. Mungkin saja ini adalah lahan basah buat dia sampai dia senang kali. Akhirnya dia bikinlah, ini kesempatan ada gambar Ka'bah ini, joget-joget di sini, putar lagu Yesus. Karena merasa menang kan. Nah, justru kau yang menista, Kamfred. Kau yang menista. Kau yang ya silakan. Berbalik keadaan itu Bang Zuma. Dan lagian dia juga mengambil peluang untuk jadi artis TikTok. Kan di TikTok war-warnya. Iya. Biar banyak yang ini kali yang jatuh cinta sama dia. Benar.
Oke, di bawah sudah banyak yang ngantri. Boleh gantian. Bang Saiful, masih ada yang mau disampaikan? Nggak ada, udah. Koordinasi hukum nanti di belakang ya, sama Bang Andi dan tim tim hukum ya. Oke, Bunda, terima kasih juga. Iya, Bun. Ustadz Sugi, Bunda Rahma, Bang Hendi, Ustadz Alif, semuanya. Iya, Masya Allah. Yusuf, makasih udah dinaikin tadi. Makasih, Bunda. Semoga semuanya kuat. Amin, jangan takut, jangan gentar dengan kondisi ini, insya Allah. Ya, enggak lah, Bun. Enggak takut kami. Insya Allah. Sama-sama ini tetap bersatu. Sudah 15 tahun yang lalu berikrar menginfakkan umur kita untuk agama ya, ya. Amin, insya Allah. Iya, insya Allah. Kayak gitu mah diancam cucok. Allahu Akbar. Lagian yang dilaporkan itu masalah Bang Juma kok masalah pembakaran kaos ya? Apa itu nggak bunuh diri? Jelas-jelas perbuatan Lina Wijaya itu melanggar hukum. Dimana di dalam hukum kita itu dilarang menyebarkan agama baik dengan selebaran, makanan, uang dan sebagainya, itu kan dilarang itu. Ada kok undang-undangnya? Kok malah itu dijadikan bahan laporan? Aneh kan? Kayaknya kesusahan mereka ini mau menjebak kita, itu kesusahan. Jadi saya ibaratkan mereka ini seperti orang yang hanyut, ketemu kotoran dipegang kotoran, ketemu jerami dipegang jerami. Nah ini yang saya lihat seperti itu. Masa kasus kayak gitu dilaporin? Gimana sih? Orang itu terjadi karena apa? Karena ada aksi, kita bereaksi. Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba kita itu misalnya ada kaos langsung kita bakar. Ya kan? Ada kaos tulisan seperti itu kita bakar, bolehlah kena. Tapi kan ini ada aksi dahulu. Apa aksinya? Orang itu menyebarkan agamanya kepada kita. Kita menolak. Nah, penolakannya itu kita ekspresikan dengan cara membakar itu. Kenapa kita bakar? Karena kalau tidak kita bakar ini berbahaya. Bisa menjadi fitnah untuk api. Misalnya kita tinggal begitu aja. Kemudian pengelola villa itu tahu, loh, ini berarti misionaris terselubung ini. Karena tidak mungkin Islam itu menyebarkan kayak begini. Nanti dipakai oleh orang lain. Orang yang pakai orang Islam pula. Nah, kan? Jadi buah simalakama, makanya kita bakar. Tentu dengan ekspresi yang merasa marah karena itu seperti membuang tai ke muka kita gitu loh. Sehingga kita itu mereaksi hal itu begitu. Kok bisa kok dijadikan bahan laporan, kan aneh ini. Monggo yang lainnya lanjut. Sudah gitu lucu, yang terlapor akun sahabat Bang Sumai. Kenapa sih nggak langsung aja sebut Bang Suma? Malu lah, masih malu-malu dia. Bilang aja akun Bang Suma 01. Kenapa sih harus sahabat Bang Suma? Salah sasaran itu, salah sasaran. Bukan salah sasaran, bukan. Emang nggak tahu, ya nggak tahu mana yang dilapor, nggak tahu. Dengan nama besarnya Bang Suma. Kasihan dia Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Mungkin kalau ada api Bandung di bawah, api Jabar mungkin bisa dinaikkan nanti untuk seketika minta supaya kita tindak lanjuti terkait dengan siapa namanya tadi? Namanya siapa? Dos masih Jabat. Oke, si Dos. Kita minta dia nanti joget di depan Ka'bah. Kita lihat ya Dos ya, kita lihat. Masih kau mau nyanyi-nyanyi dan berjoget lagu gereja di depan lukisan Ka'bah? Kita lihat nanti. Kita tunggu nih, VT-VT kamu terbaru tuh kayak apa gitu ya. Keluarkan semua VT-mu, keluarkan semuanya Dos, keluarkan. Ada yang lucu lagi begini, Aki. Ada dari kawan kita sendiri mengatakan dia tidak berdasarkan toleransi. Dia itu tidak mengataskan agama tertentu. Weh, kampret. Kalau memang bukan mengataskan agama tertentu, kenapa apologet Kristen gak dilaporkan oleh HBB? Kenapa yang Islam doang? Woi, kampret lo, ngerti enggak? Jangan juga gitu, Wahi. Jangan juga bilang kampret. Tidak bagus. Yang halus. Kampret.
Celeng. Jangan. Saya gede juga nengok itu. Masih Ini kebun binatang turun nggak? Pak De, sabar, Pak De, sabar. Gede juga saya lihat itu. Ini tidak mengataskan agama apapun. Bentar, Ma. Ini tidak berdasarkan agama apapun. Ini berdasarkan toleransi. Oh, bela-bela dia. Lah kalau memang berdasarkan toleransi, kenapa yang Kristen nggak dia laporkan? Kenapa cuma yang Islam aja yang dilaporkan? Oh, jadi bukan toleransi. Jadi bukan toleransi, sama Gurunda. toleransi. Ustadz Sugi sama Gurunda, saya mau ini dong tanggapan Anda keduanya tentang Ustadz yang dibawa si Dosma itu gimana itu? Oh, itu bukan Ustadz. Itu juga celeng itu. Masa dia mengatakan semua agama sama? Gimana sih? Jaga lisan. Jaga lisan. Itu mengatakan dia itu semua agama sama dari Hong Kong. Katanya bukan Ustadz itu. Bukan. Masa semua agama sama? Ini menyesatkan umat itu. Jijik dong kita, masuk agama kita disamakan dengan agama lain. Tidak mau lah. Jelas-jelas di Islam dikatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai Allah itu hanya Islam. Dia ngomong agama semua sama. Wah, nggak bener itu orang itu. Bukan Ustadz. Itu juga bisa kena delik hukum kalau dia ngaku-ngaku Ustadz. Bukan Ustadz. Dan saya bisa buktikan itu. Data kita lengkap tentang bapak ini, kita tahu siapa dia. Kasihan deh loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngomongnya nggak ada tuh ajaran Islam kayak gitu, bla bla bla. Wah, Bang Zuma dan yang lainnya itu oknum, kata saya. Izin saran Bang Juma. Ya. Ya Bang Juma, terima kasih. Sebenarnya saya tadinya ngeliat di live YouTube nih ya, baru masuk ke akun TikTok. Gini sih tadi aku lihat kan tadi ada seorang advokat ya yang tinggal di Bandung, siapa sih, Dosma ya Kang Usel. Maksud saya dia gini marketing, Bang Juma, marketing ya. Baiknya saran saya itu dilaporkan dulu ke Dewan Kehormatan Advokatnya. Jadi supaya dia dilaporkan itu dulu karena dia telah melanggar kode etik, karena advokat itu harus dapat menjaga etikanya balik di media sosial ataupun di manapun dia tidak boleh berbuat seperti itu dan harus netral. Satu itu. Terus kedua, terkait dengan ada rencana Bang Juma dan beberapa kawan-kawan mau mengumpulkan bukti ya dari para penista ini. Saya sih berharap dikumpulkan saja buktinya, tapi mohon maaf nih Bang Juma, saran aja jangan di publish medsos, jadi strateginya nanti kebaca. Ini terlalu luas banget soalnya. Bisa dilihat sini. Tidak. Iya. Kami sudah ada dan sudah dikumpulkan, Bang. Iya, maksud saya karena saya tadi ngelihat bagian dari strategi tadi untuk yang dibicarakan di sini kayak gitu kan. Jadi makanya saya harus masuk kayak gitu, harus menyarankan ini dan kemudian lakukan pembahasan secara offline dengan teman-teman dan para pengacaranya. Bukti-bukti mana saja nih yang dapat dilaporkan kayak gitu kan, hal-hal yang mana aja yang dapat melanggar yang masuk dalam delik aduan seperti itu Bang Juma. Jadi supaya strateginya tepat kayak gitu Bang Juma. Jadi tidak sekedar hanya melaporkan, tapi kita benar-benar mengumpulkan bukti tersebut Bang Juma. Terima kasih Bang Juma. Jadi ini hanya strategi juga, dia kan di medsos, kita juga di medsos. Yang kita tampilkan ini Abang, ini hanya di permukaan saja. Hal-hal yang paling prinsipil itu kita simpan Bang. Jadi ini berbalas medsos supaya juga netizen tahu dia juga kapok dalam hal bermedsos. Tapi intinya masih banyak yang kita simpan. Tentu tidak dibawa ke sini mengenai materinya Bang. Kira-kira gitu Bang aktivis. Makasih koreksinya Bang. Masya Allah, luar biasa Bang. Aktivis ini luar biasa. Makasih ya Bang ya masukannya. Masya Allah. Bang Juma semangat terus. Siap. Terus berjuang untuk siap. Islam. Bahasa apa ini Bang? Apa Romo? Terima kasih Bang aktivis tebet. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak panas Bang, Abang Zuma Cep, biar nggak panas boleh saya baca sholawat, boleh? Boleh. Apa sih ya? Boleh? Dikit aja. Jangan dinyanyikan karena copyright sholawat. Allahumma sholli. Jangan Bang Ayubi.
Muhammad